Apa bedanya pengganti dengan penerus? Apa bedanya pengganti dengan penerus? Pengganti ku, penerus ku. Nah, kalau menurut saya penggantiku Zainuddin Sani ini jadi penggantiku pada saat beliau ini. Kita harus cari cuman asbabnya ya. Kalau Al-Quran itu kan asbabun nuzulnya, hadis asbabul wurudnya. Nah, apa penyebab kenapa Maulana Syekh mengatakan hal demikian gitu loh. Apakah Maulana Syekh menyampaikan itu kepada Al-Mukarram Bapak Tun Guru Bajang Anjani sebagai penggantiku ketika Maulana Syekh sebagai penceramah ngisi pengajian waktu itu, ataukah dikatakan sebagai penggantiku ketika Maulana Syekh saat itu sebagai ketua umum pengurus besar, ataukah dikatakan pada saat itu sebagai penggantiku ketika Maulana Syekh sebagai Rais Am Dewan Mustasar. Nah, ini juga harus kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini seperti biasa saya menyampaikan, memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diminta saya untuk ikut berkomentar oleh beberapa pertanyaan. Pagi ini saya coba jawab satu pertanyaan. Ini tinggal 76 ya. Saya coba pilih satu pertanyaan. Pertanyaannya yang mana nih? Yang menarik. Menurut yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Pelunggu, siapakah yang lebih berhak memimpin organisasi yang didirikan oleh Maulana Syekh? Apakah TGB Zainul Majdi atau RTGB Zainuddin Sani? Mohon komentar. Siapakah yang lebih berhak? Baik, saya coba respon. Yang pertama begini. Yang pertama, saudaraku sekalian, Maulana Syekh itu punya dua putri. Punya dua putri yang berasal dari ibu yang berbeda, ya. Berasal dari ibu yang berbeda. Yang pertama ada Umindah Hajah Siti Rohun dari Umi Jauhariyah,
Yang kedua ada Umindah Hajah Siti Rehanun dari Umi Hajah Siti Rahmatullah. Siapa yang lebih berhak? Dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Pertama, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi itu berasal dari Umindah Hajah Siti Rohun, diceritakan sebagai penerus. Dari mana saya tahu beliau sebagai penerus, diceritakan sebagai penerus? Yang pertama dituturkan sendiri oleh Umindah Hajah Siti Rohun. Yang kedua diceritakan oleh Ustadz Haji Habir. Itu dikatakan sebagai penerus, termasuk pemberian nama beliau. Menurut Umindah Hajah Siti Rohun, jadi Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang yang di Pancor itu diberikan langsung namanya oleh Maulana Syekh dengan nama Zainul Majdi. Zainul itu dari namaku, Majdi itu dari nama baluknya. Mudahan jadi penerusku. Bahasan Umi Pancor. Ini juga sama persis kalimat yang disampaikan oleh Umindah Hajah Siti Rohun dengan kalimat yang disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Habir di Suralaga. Siapa yang tidak kenal Ustadz Haji Habir? Beliau pengawal pribadi, sekretaris pribadi. Di mana ada Maulana Syekh, biasanya beliau ada di sana, yang mengurut, yang memijit, yang ibaratnya saya milih datang Maulana Syekh harus berbahasa dulu oleh Ustadz Haji Habir waktu itu. Nah kemudian Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang yang di Anjani itu konon, karena saya tidak langsung bertanya kepada orang-orang, saya hanya mendengarkan bahwa beliau itu dikatakan sebagai penggentiku. Ada rekamannya ya kayaknya saya pernah dengar rekamannya bahwa Zainuddin Sani ini penggentiku, jadi penggentiku. Nah Zainuddin Sani ini namanya langsung diberikan oleh Maulana Syekh. Itu apa bedanya pengganti dengan penerus? Apa bedanya pengganti dengan penerus? Penggantiku, penerusku. Nah kalau menurut saya penggantiku Zainuddin Sani ini jadi penggantiku pada saat beliau ini. Kita harus cari sebenarnya asbabnya ya. Kalau Al-Quran itu kan asbabun nuzulnya, hadis asbabul wurudnya. Nah apa penyebab kenapa Maulana Syekh mengatakan hal demikian gitu loh. Apakah Maulana Syekh menyampaikan itu kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang Anjani sebagai penggantiku ketika Maulana Syekh sebagai penceramah ngisi pengajian waktu itu, ataukah dikatakan sebagai penggantiku ketika Maulana Syekh saat itu sebagai ketua umum pengurus besar, ataukah dikatakan pada saat itu sebagai penggantiku ketika Maulana Syekh sebagai Rais Am Dewan Mustasar. Nah ini juga harus kita cari tahu. Atau apakah Maulana Syekh sebagai ketua partai, ketua yayasan, atau ketua apapun itu saat Maulana Syekh berucap dan Tuan Guru Bajang Zainuddin Sani sebagai pengganti beliau. Nah ini kan perlu diketahui
telusuri. Berbeda halnya dengan Bapak Tuan Guru Bajang di Pancor. Nah, menurut yang diceritakan kepada saya dan yang saya dengar langsung dari Umi, itu Bapak Tuan Guru Bajang dikatakan sebagai penerus ketika beliau lahir, masih kecil, masih lahir lah. Jadi waktu pemberian nama beliau disematkan sebagai penerusku. Tuan Guru Bajang Pancor dikasih nama dengan Zainul Majdi, mudahan jadi penerusku. Itu doa yang tulus dari sang kakek. Ya, Zainul Majdi, Zain itu aranku, Majdi itu aran balu. Nah, mudahan jadi penerusku. Sementara Zainuddin Sani, Zainuddin itu aranku, kedua itu dua. Zainuddin kedua, mudahan menjadi penggantiku. Kan sama-sama doa. Saya hanya melihat Maulana Syekh itu sebenarnya adil, tidak membeda-bedakan zuriat, tidak membeda-bedakan keturunan Umindah Haja Siti Rohon dan Umindah Haja Siti Raihanun. Dalam banyak kesempatan, dalam banyak situasi, kondisi, siapa yang membedakan keturunan beliau itu? Anda yang suka bikin hal-hal yang unik, aneh, lucu. Masa Maulana Syekh dikatakan hanya sayang kepada Umi Rohun atau hanya sayang kepada Umi Raihanun? Tidak mungkin lah, orang beliau yang ajarkan kita. Terbukti sekarang dua-duanya ya punya hak. Zainuddin Sani sekarang memimpin NW, Zainul Majdi sekarang memimpin NW Diniyah Islamiyah. Nah, kan dua-duanya sama-sama NW. Ada satu NW, ada satu NW Diniyah Islamiyah. Kan sama. Ini ada Ustadz siapa namanya? Beliau bilang NWDI, NW-nya Majdi. Nah, ini salah ini. Jangan bikin provokasi lah Ustadz, kasihan jamaah. Antum ngajar aja, sampaikan apa itu ibadah, seperti apa ibadah, seperti apa akidah. Ya, hal-hal yang seperti menimbulkan pecah konflik macam-macam janganlah, kasihan keluarga. Orang berupaya menyatukan, masa antum ini berupaya memisahkan, menjelekkan. Masa lalu biarkanlah berlalu. Perkara apa yang terjadi dengan Tuan Guru ini, Tuan Guru itu adalah sejarah kita bersama. Kalau diungkit kebenarannya pasti selalu dua versi. Menurut antum Ustadz siapa namanya? Ustadz Sarkawi mungkin ya. Anaknya Al-Mukarram Tuan Guru Haji Anas. Saya berupaya mencari kebenaran karena saya seorang akademisi. Kebenaran yang harus datang ke saya itu harus saya uji, standar alat ukurnya jelas, instrumennya jelas. Saya kan bukan awam, menerima kebenaran berdasarkan cerita. Cerita boleh, cuman cerita itu kan harus dibuktikan kebenarannya Ustadz. Aduh sih aja. Cobalah berikan pencerahan. Zainuddin Sani itu Zainuddin kedua, nama Maulana Syekh ada di sana. Zainul Majdi itu adalah Zainuddin Abdul Majid, nama Maulana Syekh ada di sana. Nama ayah Maulana Syekh juga ada di sana. Jadi dua-duanya adil, begitu. Jangan diperuncing Ustadz, kasihan jamaah. Lelah teedu domba. Paham sih deh Ustadz nih, kayaknya harus kita kasih tahu lah. Saya sebenarnya pengen diskusi banyak sama Ustadz ini, cuman gak pernah mau direspon. Tugas kita sekarang mendoakan, berhijab sama-sama. Ada yang bilang hijab NWDI. NWDI itu setahu saya itu Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah.
NW Diniyah Islamiyah. Samalah halnya dengan ormas-ormas lain gitu. Ketika ada konflik, ada dualisme, maka hanya melanjutkan perjuangan awal dengan saya berbeda. Bukan berarti karena Anjani NW kemudian yang Pancor itu NW Diniyah Islamiyah, yang NW Diniyah Islamiyah itu berbeda secara macam-macam, secara akidah berbeda, kemudian muamalahnya berbeda, sama sebenarnya. Kan melanjutkan perjuangan didasarkan pada kesepakatan yang dilaksanakan di bawah dirjen waktu itu. Coba kalau Pancor tidak mengalah, begitu keluar melakukan gugatan kembali, saling gugat, kan nggak selesai sampai hari kiamat konflik ini. Kita bersyukur Pancor mau mengalah dengan mendirikan ormas baru berdasarkan kesepakatan loh, ini bukan berdasarkan keinginan sendiri. Salah satu solusi untuk menyelesaikan konflik, baik konflik horizontal maupun konflik yang vertikal lah sifatnya itu secara hukum itu, kalau Pancor tidak mengalahkan nggak akan selesai konflik ini. Kita bersyukur Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang mau mengalah Ustadz si D ini. Saya lama-lama mau bilang kalau masih mengungkit keluarga maulah naseh, bukan Ustadz itu, mungkin Ustadz di luar Nahdlatul Wathon. Mungkin Ustadz di luar Nahdlatul Wathon. Tugas kita sebagai abituren itu adalah bagaimana walaupun tidak bersatu secara organisasi, walaupun bagaimana kita membuat keduanya itu bersaudara. Kan untuk bisa menonton kan tetap saling petai no intinya. Sakit saling datengin, satu punya kegiatan saling datengin, atau saat dua-duanya punya hajat bergabung jadi satu. Sang nabahu dijadi wakil atau dijadi bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Si deja Ustadz, aduh Ustadz Sarkawi ya mungkin ya. Masih saya membicarakan masa lalu. Masa lalu biarkanlah berlalu. Kalau Anda mencari kebenaran, menurut saya dan menurut penelusuran saya tidak akan selesai. Kebenarannya selalu dua versi masalahnya Ustadz. Selalu dua versi apapun itu. Misal tragedi Pancor Kelabu yang sering Anda ungkap, itu kan dua versi. Versi Anjani, versi Pancor. Maaf, tiga versi. Versi Anjani, versi kepengurusan Anjani, versi kepengurusan Pancor, dan versi orang setempat. Nah, alat ukur paling sederhana itu orang setempat, karena versi kepengurusan Anjani dan Pancor pasti berbeda. Nah, yang menjadi penengahnya itu, pembenarannya itu ya orang setempat. Tragedi Wanasaba pasti dua versi. Versi yang disampaikan oleh kepengurusan Anjani pasti berbeda dengan versi yang disampaikan oleh kepengurusan Pancor. Nah, bagaimana cara kita melihat kebenaran hakikatnya, hakikat kebenaran pada kejadian itu? Anda mencari orang versi ketiga, yaitu versi orang setempat. Saya sudah telusuri, saya tidak begitu ini, makanya saya heran kenapa justru orang setempat itu, orang-orang Wanasaba saat itu secara keseluruhan lebih banyak ke Pancor itu loh. Ya saya nggak mau simpulkan bahwa kebenaran yang benar itu Pancor atau Anjani ya. Anda yang simpulkan. Kalau saya, kebenaran menurut versi Anjani saya terima, kebenaran menurut Pancor juga saya terima. Nah, sandaran yang paling utama menurut saya kebenaran yang disampaikan oleh orang-orang setempat. Saya tanya Ustadz siapa yang jadi DPR sekarang itu, Ustadz siapa namanya, beliau pernah jadi kepala MTS. Saya tanya teman saya yang tinggal di sana ya, bahkan saya tanya, iya kenapa justru ke Pancor? Beliau ya memberikan deskripsi bla 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 bla. Ya udah saya simpulkan sendiri gitu. Tragedi Wanasaba gitu ya, Anda cari tahu, telusur ke kepengurusan Pancor, Anjani orang setempat. Orang setempat kemana itulah menjadi
sandarannya juga ikut menjadi sandaran. Saksi sejarah Pancor dengan saksi sejarah Anjani pasti dia akan berbeda persepsi. Nah, orang yang ada di sana, saksi sejarah yang ada di Wonosabe itu juga penting. Tragedi Paulombo, begitu juga orang yang menjadi saksi sejarah di Anjani, orang yang menjadi saksi sejarah di Pancor, dan Anda cari tahu juga orang-orang yang ada di sana, masyarakat setempat yang kebetulan pada saat itu ada di sana, ikut serta dalam kejadian itu. Kemana dia, pondoknya kemana. Nah, sekarang kan kita sejak dulu sampai sekarang kan Penuanul Palah Paulombo itu kan ke Pancor. Tragedi mana lagi? Nah, itu juga harus menjadi, jadi kebenaran itu tidak diceritakan dengan, tapi cari tahulah. Maaf karena saya akademisi ya, cara saya mencari tahu itu seperti apa. Seperti itu. Kembali ke pertanyaan, siapa yang lebih berhak? Dua-duanya berhak. Karena dua-duanya sudah disematkan oleh Maulana Syekh. Satu sebagai penggantiku, satu sebagai penerusku. Nah, Anda lihat asbabnya. Kapan Maulana Syekh mengatakan sebagai penggantiku itu? Apakah pada saat itu beliau menyampaikan penggantiku ketika beliau menjabat sebagai apa? Apakah pada saat itu beliau menjabat sebagai apalah itu? Anda cari tahu lah, saya nggak mau terlalu banyak ngomongin itu. Intinya dua-duanya punya hak yang sama deh ya. Kan sekarang ini zamannya canggih, ini teknologi di mana-mana, informasi apapun itu bisa dibuka di mana-mana, YouTube, Google, Facebook, semuanya kan sekarang di mana-mana itu bebas itu ya. Tugas kita sekarang bukan menyaring ya, terima semuanya, ambil semuanya, dan Anda diskusikan dengan hati dan pikiran Anda, baru Anda membuat kesimpulan. Dan kesimpulannya saya pikir nggak perlulah diceritakan, cukuplah Anda telan sendiri. Saya ngajar di Pancor ya, secara otomatis orang sudah berpikir bahwa saya memang itu ini tuh terus ini soalnya, apalagi si jadi ulama itu ikut memperkeruh. Mestinya antum yang jadi terdepan, menjadi penceramah itu sampaikanlah qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Anda tafsirkan wasiat itu sesuai dengan hajat Maulana Syekh untuk mendamaikan. Maulana Syekh kan di dalam wasiat itu, aduh sayang, 1000 sayang, aduh sayang, wahai anakku rauhun raihanun, tetapkan diri selangkah seayun. Itu harapan Maulana Syekh. Masa Anda buat wahai anakku rauhun saja, tetaplah membangun, atau wahai anakku raihanun saja? Janganlah, dua-duanya diselipkan, digandengkan satu dengan lainnya. Apalagi sekarang kan kedua umi kita udah tua nih. Ayolah, bagus kalau antum membantu mempertemukan kembali. Yuk kita pertemukan beliau kembali supaya berubah situasi dan kondisi dunia ini. Hujan akan di mana-mana akan terjadi hujan deras kalau beliau itu bersatu. Ketemu, maksud hujan deras itu tangisan di mana-mana. Siapapun Anda melihat itu pasti menangis karena terlalu lama beliau itu berpisah. Itu Ustadz Sarkai. Maaf saya menyebut nama antum karena saya sekilas saja lihat video antum itu yang bilang NW-nya Majdi sudah bilang Masya Allah. Janganlah Ustadz Jadi dua-duanya berhak ya, sama-sama punya hak yang sama. Dan kendaraannya juga berbeda sekarang, lokasinya berbeda. Pancor pusatnya di Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah di Pancor. Anjani pusatnya di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin. Yang satunya berada di Hamzan Wadi, yang satunya berada di Syekh Zainuddin. Kan sama juga namanya itu. Bedanya
Kalau Syekh Zainuddin itu, kata Zainuddin kan langsung merujuk kepada Maulana Syekh. Kalau Hamzan Wadi itu Haji Muhammad Zainuddin Hamzan Wadi Zainuddin Diniyah Islamiyah, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Itu ada melekat nama dan ada melekat apa yang didirikan oleh sang Maulana. Semangat sampaikan persatuan dan kesatuan, keutuhan, walaupun saat ini berpisah secara ormas, tetapi keduanya itu adalah satu kesatuan yang harus kita hargai. Maaf, selama saya dipancur di tua dengar Tuan Guru Yusuf nyindir Anjani, di tua dengar Tuan Guru Salim nyindir Anjani, itu dengar Tuan Guru Sulaiman, walaupun Tuan Guru yang muda-muda tidak pernah kita dengar nyindir. Apa susahnya antum yang dianjani juga, ya janganlah mancor diurus, yuk kita urus rumah masing-masing, gitu sih harapan dia. Mohon maaf Ustadz. Ini kalau dibongkar kan kembali ke sang guru nanti. Terima kasih, itu mungkin jawaban tiang, dua-duanya punya hak yang sama ya. Satu sekarang memimpin NW, satunya memimpin NW Diniyah Islamiyah. NW Diniyah Islamiyah. Saya maaf tidak mengatakan saya pernah dengar TGB itu bilang NW Diniyah Islamiyah itu satu tarikan napas. Nahdlatul Wathon itu kebangkitan tanah air. Diniyah Islamiyah itu didasarkan pada asas-asas keislaman. Makanya keislaman dan keindonesiaan itu satu tarikan napas, satu padu, dua mata uang lah, berdiri tegak. Satu sisinya itu Diniyah Islamiyah, satu sisinya itu Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon dan Diniyah Islamiyah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya yang disampaikan oleh Maulana Syekh itu pokok NW iman dan takwa. Nah, itu Nahdlatul Wathon dan Diniyah Islamiyahnya itu melekat di sana. Pokok NW iman dan takwa. Dasar perjuangan di NW itu adalah iman dan takwa. Kembali kepada dasar NW itu adalah Diniyah Islamiyah. Itu makanya satu tarikan nafas. Yang membangun Indonesia ini didasarkan pada Diniyah Islamiyah gitu. Bukan hanya membangun NW, bangun NW, tapi ada garisnya. Cara kita membangun Indonesia itu Diniyah Islamiyah gitu. Itu sih yang tahu. Kalau pokoknya NW itu kan berasal dari almarhum Tuan Guru Haji Lalu Gede Wiresentane. Tapi kalau dari Maulana Syekh, pokok NW seolah-olah diberikan penegasan. Pokok NW iman dan takwa. Pokok NW iman dan takwa. Itu sih susah didiskusikan kalau hal-hal begitu. Terkait wasiat juga kan tidak semua kita paham, bisa memahami wasiat secara totalitas. Yang paling memahami wasiat kan zuriat, kedua umi tentunya, yang jauh lebih paham tentang wasiat. Karena ketika Maulana Syekh beliau pasti sampaikan, beliau pasti ajarkan itu kepada kedua putri. Kemudian turun menurun kepada zuriat-zuriat yang lain. Sekarang kita sering ini dah ya, tetap ketemu walaupun berpisah secara ormas, tetap saling cari, tetap silaturahim. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.